Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, renungan kita yang berjudul Setia Menanti Janji Bapa, yang terambil di kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Firman Tuhan berbunyi demikian, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menanti janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Pada ayat sebelumnya, di mana sesudah Yesus bangkit dan selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri kepada para muridnya bahwa Yesus ingin meyakinkan para muridnya bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka, serta apa yang Yesus katakan sebelumnya itu harus dipercayai oleh para murid. Apa yang Yesus katakan kepada mereka, bahwa akan datangnya Roh Kudus yang akan memberi kekuatan kepada mereka, dan ini merupakan janji Yesus kepada murid-muridnya, sehingga ini merupakan pesan Yesus yang harus dipegang serius oleh murid-muridnya pada waktu itu. Yesus menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Bagi murid-murid Yesus, Yerusalem bukanlah tempat yang nyaman karena mereka harus berhadapan dengan semua kaum elit politik, pemerintah dan agama, para imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Mengapa Yesus tidak mengarahkan mereka ke tempat yang lain yang mungkin lebih aman? Bukankah Yerusalem masih bergejolak dengan berita kebangkitan Yesus yang tidak diakui oleh kelompok elit agama Yahudi? Namun di tengah kesulitan demi kesulitan yang terjadi di Yerusalem, ketika murid-muridnya sudah menyadari bahwa Yesus yang mereka sebut guru benar bangkit, dan pada suatu malam mereka berkumpul dan makan bersama-sama dengan Yesus. Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Yesus yang akan mereka terima. Yesus menjanjikan penolong, janji bahwa para murid tidak akan yatim piatu, janji yang mereka terima, mereka akan menerima Roh Kudus, pribadi Allah yang akan bersama-sama dengan mereka. Dan inilah menjadi alasan Yesus melarang mereka atau para muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Walaupun masih banyak orang-orang di Yerusalem masih belum mengakui kebangkitan Yesus Kristus, para murid harus tetap taat dan setia menunggu janji Bapa. Yesus ingin murid-muridnya taat dan setia bersama Dia, menunggu janjinya supaya hidup mereka diubahkan oleh Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang patut kita renungkan dari bacaan firman ini? Yang pertama yang harus kita renungkan bahwa janji yang sama akan hadirnya Roh Kudus bukan hanya terjadi pada murid-muridnya di dalam Kisah Para Rasul pada waktu itu, tetapi janji itu juga berlaku untuk kita, bahwa Allah akan memberikan Roh Kudus pada semua orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, kini Roh Kudus sudah ada di dalam setiap kita, murid-muridnya, anak-anaknya. Ia ada bersama dengan kita dan mendampingi sepanjang perjalanan kehidupan kita, sehingga kita tidak sendirian. Ia yang melahirbarukan, memberikan hikmat, kekuatan, menghibur, menginsafkan, membimbing, dan sebagainya. Dengan hadirnya Roh Kudus di dalam diri kita, maka Ia membantu kita mewujudkan ketaatan yang diinginkan Allah pada anak-anaknya, karena Ia akan memampukan kita melakukan apa yang Allah inginkan pada anak-anaknya, termasuk kemampuan menerima janjinya. Sama seperti Kristus yang taat kepada Bapanya, taat hingga mati di atas kayu salib, taat menjalankan misi Bapanya. Maukah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus
untuk tetap taat dan setia bersama seperti Kristus. Tidak akan pernah mengabaikan perintahnya, sama seperti apa yang diinginkan Yesus kepada murid-muridnya, untuk tetap taat dan setia. Itu juga yang Yesus inginkan dalam hidup kita, supaya kita menjadi taat dan setia menunggu janjinya. Yesus berkata kepada para murid supaya jangan meninggalkan Yerusalem, agar mereka dapat menerima janji. Oleh sebab itu, pesan yang sama bagi kita untuk tidak meninggalkan Dia, supaya kita pun menerima janjinya dengan kekuatan Roh Kudus yang Allah Bapa berikan pada kita, anak-anaknya. Amin.